لما اشتكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Bila kita lanjutkan syarat. Ini syarat yang bagian ketiga dari satu hadis sudah kita mensyarah. Pertama, kedua sudah selesai. Lanjutan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma dzakara rajulan yutilus safar. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, asy'aka aghbar, dalam keadaan berambut kusut dan berburu, yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, apa-apa yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Wa ghudhiya bi haram, pokoknya yang masuk ke tubuhnya itu haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana akan diijabai untuk itu semua, maksudnya doanya. Ini ditakjub, bukan pasti tidak diijabah, bukan. Nanti ini keterangannya mungkin yang terakhir, di bagian terakhir. Qala Imam Ibn Rajab, hadzal kalam asyara fihi sallallahu alaihi wasallam ila adab ad-du'a wa ila al-asbab allati taqtadi ijabatahu wa ila ma yamna'u min ijabatihi. Kata Ibn Rajab, ucapan Rasulullah ini menunjukkan kepada tata cara berdoa. Kemudian menerangkan juga sebab-sebab doa itu bisa diterima dan apa-apa saja yang bisa menjadikan doa tidak diterima. Fadzakara minal asbab allati taqtadi ijabat ad-du'a arba'atan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, kata Ibnu Rajab, 4 hal yang bisa menyebabkan doa itu, atau 4 sebab yang bisa menyebabkan doa itu diterima. Ahaduha italatus safar, yaitu perjalanan yang panjang, bersafar, bepergian. Was-safaru bi mujarradihi yaqtadi ijabat ad-du'a. Dan safar itu sendiri, bepergian, itu sudah bersafar saja, itu menunjukkan bisa suatu hal yang bisa menyebabkan ijabat doa. Seperti dalam satu riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awatin mustajabatin, ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ragu-ragu lagi dalam 3 perkara itu. Pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang musafir, yang bepergian. Musafir dalam arti safar menurut kebiasaan. Kalau hanya mau bersafar dari sini ke mana, ke Kampung, ke Pamekasan. Kemudian yang ketiga, wada'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Di sini pakai li, berarti doa untuk kebaikan.
Di riwayat Tirmidzi, beda riwayat Tirmidzi, wa da'watul walid ala waladihi. Ini doa kejelekan, ini bahaya. Makanya dalam satu hadis sahih Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Janganlah kamu berdoa jelek untuk kamu, untuk diri kamu, atau atas diri kamu, atas anak-anak kamu, atas harta-harta kamu. Kemudian ada riwayat lagi dari Ibnu Mas'ud, tapi ini hadis mauquf, ucapan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin, mata qala safaru kana aqrab ila ijabati du'a. Kalau perjalanan itu lebih panjang, jauh perjalanannya, maka itu lebih dekat untuk diijabahi doanya. Li'annahu madinnatu husulin kisarin nafsi. Nih, karena doa berpergian panjang itu sudah menunjukkan hati yang kan pernah enggak tenang dalam perjalanan itu. Mesti ada apa, takut ada apa ini. Nah, bitulil urba anil awton, apalagi jauh dari negeri asal. Nah, wa tahammulil masyaqqi, banyak dalam perjalanan itu dia menanggung hal-hal yang berat, mungkin sulit makan, sulit tidur dan sebagainya. Wal inkisaru min a'dhami asbab ijabati doa. Dan susahnya seseorang menghadapi kesusahan ketika bepergian itu termasuk juga sebab-sebab diijabahnya doa. Itu pertama. Yang kedua, husulut tabaddul fil libas wal hay'ah, yaitu ketika orang yang berdoa itu menampakkan dalam dirinya itu betul-betul keadaan yang sederhana sekali. At-tabaddul itu lusuh, di pakaiannya itu lusuh tadi itu kan, ash'atha al-barah bisya'ati wal izbirar. Jadi lusuh, kemudian kusut, berdebu. Wa huwa aidan min al-muqtadayat li ijabati du'a, itu juga bisa. Nah, hal yang merupakan hal-hal yang bisa ijabah, mempercepat ijabah doa. Seperti dalam hadis masyhur, dan ini hadis sahih oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, rubba ash'atha al-bara di timraini. Nah, bisa jadi atau berapa banyak seseorang yang kusut rambutnya, al-bara berdebu, di timraini, memakai baju yang lusuh, compang-camping, rusak mungkin bajunya banyak. Madfu'in bil afwabi, orang ini ditolak ketika masuk ke rumah-rumah orang karena lusuh, kotor dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Lau aqsama billah, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa saja orang yang seperti itu kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Jadi jangan mudah-mudah kita menghina orang yang lusuh, yang apa. Bisa saja dia mujabud dakwah. Kemudian dalam riwayat, dalam hadis juga ada satu hadis bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam ketika keluar untuk istisqa, yaitu minta hujan, itu kharaja mutabaddilan, mutawadhi'an, mutadharri'an. Beliau pakaian yang sangat sederhana sekali. Nah, sederhana, pakaian yang sangat sederhana, yang paling sederhana yang dia miliki. Begitu juga beliau memerintahkan beberapa sahabat. Ada suatu cerita, Imam Ibn Rajab menukil satu cerita bahwasanya Mutarrif Ibnu Abdullah habasalahu ibna akhin. Dia itu Mutarrif bin Abdullah ini mengurung atau menahan saudaranya, anak saudaranya, ponakannya. Entah tidak disebutkan apa sebabnya. Kata Ibnu Rajab, saudaranya itu terus memakai pakaian yang lusuh, yang jelek lah pokoknya. Kemudian dia ngambil tongkat. Nah, tongkat. Terus dia berdoa terus. Ketika ditanyakan, "Mahada?" Qala, "Astakinu li Rabbi." Saya yang sedang bertawadhu di hadapan Allah. La'allahu an yushaffi'ani fi ibni akhi. Mudah-mudahan Allah menolongku. Nah, supaya aku bisa selesai atau menyelesaikan aku dari apa yang dikerjakan oleh anak saudaraku. Maksudnya apa itu ponakannya itu?
Ibnu akhihi. Jadi kan sepupu ibnu akhi. Ibnu akhihi ponakannya. Ibnu akhi. Ketiga. Syarat yang ketiga nih, 4 kan? Pertama itolatus safar, yang kedua usul tabaddul bil libas, yang ketiga maddu yadaihi ila sama, yaitu mengangkat kedua tangan ke langit. Nah, di sini terus min adabid du'a fi hadis Salman. Ini nanti ada beberapa cara ya. Salman Al-Farisi meriwayatkan satu riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Allah itu malu dan dermawan, lembut. Nah, hayyun sudah, pokoknya disebutkan hayy. Jangan diartikan malunya seperti kita sudah. Allah punya sifat haya sudah. Yastahyi, Allah malu. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, Allah malu kalau ada seseorang mengangkat kedua tangannya. An yaruddahuma sifron khaibatain. Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya, menurunkan lagi dalam keadaan kosong, tidak dapat apa-apa. Malu Allah. Maksudnya Allah akan mengijabahi doanya. Dari Anas bin Malik. Nah, apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa. Kata Anas. Ini riwayat Bukhari Muslim. Mengangkat kedua tangannya ketika istisqa. Nanti ada dua cara. Nah, hatta yura bayadu ibtihi, sampai kelihatan putih ketiaknya. Putih ketiak beliau. Nah, ada yang menafsirkan mengangkat begini, dan Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan kecuali sampai tinggi seperti ini, kecuali istisqa. Kalau yang biasa nanti ada keterangannya. Doa biasa bagaimana caranya. Nah, kecuali istisqa diangkat hatta yura bayad, sampai putih ketiaknya kelihatan. Ada yang menafsirkan memang kelihatan dari celah baju beliau ketiaknya itu. Ada yang menafsirkan bahwa itu hanya diangkat sampai kelihatan begini. Kemudian dari Umar juga, diriwayatkan Imam Ahmad, Umar bin Khattab berkata, rafa'a yadayhi yauma badrin, Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada perang Badar, yastansiru 'alal musyrikina, minta kemenangan atas orang-orang musyrik, hatta saqata rida'u, jadi diangkat tangannya sampai surbannya itu yang ada di sini sampai jatuh. Nah, an mankibaihi, dari dua pundaknya. Nah, sekarang ini beberapa cara nih. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati rafi yadayhi fi du'a anwa'un muta'addidah. Jadi riwayatnya banyak riwayatnya. Faminha, di antaranya annahu kana yushiru bi usbu'ihi as-sabbabati faqat. Begini. Jadi doa begini. Allahumma. Sudah, pakai yang kanan begini. Nah. Wa ruwiya anhu annahu kana yaf'alu dzalika 'alal mimbar. Pada hari Jumat ketika khutbah beliau, dari Abu Daud, hakada. Terus mengangkat kedua tangannya. Ini dari Abu Daud ada. Jadi di atas mimbar ketika berdoa Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian wa fa'alahu lamma raqiba rahilatahu. Ada juga riwayat Rasulullah berdoa mengangkat jari telunjuknya as-sababah, nah, ketika naik kendaraan, naik unta dekat unta. Wa dhahaba jama'atun minal ulama ila anna du'a al-qunut fi sholati yushiru bi usbu'ihi. Sebagian ulama, beberapa ulama mengatakan sampai doa qunut ketika sholat, bisa sholat subuh dalam mazhab Syafi'i atau sholat witir yang ada di riwayat qunut tentang doa qunut waktu witir. Jadi begini, Allahumma hdini wa afini fi, begini. Ila sama ya. Ada riwayat. Nah, tapi tidak dipraktekkan, tidak ada. Tapi riwayat ada. Nah, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, Sa'id bin Abdullah Abdul Aziz, Ishaq bin Rahawayhi dan sebagainya itu. Wa qala Ibnu Abbas, hadza huwal ikhlasu fid du'a. Itulah menunjukkan keikhlasan dalam berdoa. Ada seorang sahabat mengangkat kedua tangannya ketika doa begini. Nah, apa kata Rasul? Ahid, kata Rasul, satu saja begini. Ahid.
Kemudian cara yang kedua, nah tadi begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiluha. Rasulullah berdoa, beliau itu kedua tangannya itu ja'ala zuhurahuma li dhahrun li batnun. Ini punggungnya, nah telapak tangan, ini perutnya. Ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblah, begini. Wa huwa mustaqbiluha, Rasulullah menghadap ke kiblat. Nah, jadi begini. Tegak begini. Nah. Wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Nah, begini. Jadi batannya menghadap wajah. Yang ini menghadap ke kiblat. Punggungnya, punggung telapak tangan. Dalam satu riwayat dhamma. Dhamma ya, dhamma yadaihi. Begini. Nah. Kemudian wa qad ruwiyat hadhihi sifat 'anil Nabi alaihi salam fi du'a istisqa. Ini juga ada riwayat ketika istisqa. Nah, jadi ketika istisqa begini. Diangkat lebih tinggi lagi. Nah, begini. Lebih tingkat. Nah, fil istisqa. Nah. Wa qala ba'du salaf ar-raf'u 'ala hadzal wajhi tadarru. Itulah bentuk tadarru kepada Allah. Jadi betul-betul adab asar, tunduk di hadapan Allah. Wa minha sebaliknya, aksu dzalik, sebaliknya ini. Nah, wa qad ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wasallam fil istisqa aidan. Juga dalam istisqa. Jadi kalau ada tadi istisqa begini, ini sebaliknya sekarang. Apa itu? Jadi balik begini. Nah. Nih. Ulama salaf juga yad'una kadzalik. Ini. Wa qala ba'duhum ar-raf'u 'ala hadzal wajhi istijaratun billahi ta'ala, minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya yang praktikkan katanya Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Ada satu riwayat di Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala Allah ja'ala batina kaffaihi ilaihi. Kalau doanya itu mengandung permintaan begini. Allahumma rabbana hab lana min azwajina rabbana la tu'akhidna in, itu kan permintaan. Idza sa'ala ja'ala batina kaffaihi. Jadi ini waktu. Nah, ilaihi begini. Wa idza sta'adha ja'ala zahirahu ma ilaihi. Tapi kalau mengucapkan Allahumma a'idna min adzabin nar, a'idna min adzabin nar, na'udzubika min minnya, begini bentuknya. Zahirahu ma ilaihi. Jadi begini. Dalam kunut juga nanti ada begini juga. Nah, Allahumma fa'nal bala, akan begini ada. Itu keterangan tata cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Itu tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ini cara yang ketiga. Minha raf'u yadayhi, diangkat tangan. Hajja'ala kaffaihi ila sama. Al-kaf ke sama. Jadi al-kaf banyak ini. Batinul kaf ila sama. Wa duhuruma ila al-ardi. Jadi begini. Kalau tadi kan begini, begini. Ini begini sekarang. Nah, begini. Nah, ini. Nah. Wa qad warada al-amru bidzalika fi su'alillah azza wa jalla fi wa hadis banyak hadisnya ini. Sudah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan tulis hadis-hadisnya. Nah, saya menukil satu hadis dari Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik, kana yastasli hakadha. Nah, yakni ketika istisqa wa madda yadayhi, kedua tangannya, wa ja'ala butunahuma mimma yalil ard. Nah, begini nih istisqa. Itu cara berikutnya itu kan. Nah, hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Hampir sama dengan riwayat yang tadi. Ini yang Bukhari Muslim. Kebalikan yang begini, ya begini tadi. Wa minha asudalik wa huwa qalbu kaffaihi wa ja'lu dhuhurihima ila sama. Jadi ini yang ke langit, ini yang ke bawah. Nah, wa fi sahih Muslim dari Anas juga tadi Bukhari Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Memberi isyarat dengan punggung telapak tangannya ke langit. Wa akhrajahu Imam Ahmad wa lafzuhu fa basata yadayhi.
mengangkat kedua tangannya menghadap, wa ja'ala zahirahuma mimma yalis sama. Jadi ini mimma yalis sama, yang ini bukan yalis sama. Begitu juga riwayat Abu Dawud. Abu Dawud. Baik, kemudian ada riwayat lagi dari Imam Ahmad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah. Ini musim haji di Arafah. Yad'u hakadha, begini Rasul berdoa, wa rafa'a yadayhi hiyalah sunduwatihi. Sundua ini apa namanya, dagingnya susu ini lah. Nah, daging susu itu sunduah namanya. Nah, jadi ini. Wa ja'ala butuna kaffaihi mimma yalil ard. Jadi yalil ard begini. Nah, itu riwayat Imam Ahmad di Arafah. Dan itu disebutkan wa ruwiya an Ibnu Sirin anna hadha wal istijarah wa qala al-jumhur wal ibtihal. Jadi silakan kalau mengano, jangan kok yang begini wadhafa'al bala. Ini dalilnya sudah ada. Itulah yang ketiga, ngangkat kedua tangan. Keempat, untuk ijabah doa, al-ilha'u 'ala Allah bi takriri zikri rububiyyah. Terus mengulang-ulang di hadapan Allah ketika minta dengan mengulang-ulang zikrul rububiyah. Rabbana Rabbi, wa huwa min a'dhami ma yutlab bihi ijabatu doa. Dan itu satu yang betul-betul diharap untuk diijabah doanya. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah, qala alaihi salatu wassalam, idza qala al-'abdu ya rabbi arba'an qala Allahu labbaika 'abdi sal tu'tahu. Kalau ada seorang hamba berkata ya rabbi 4 kali, ya rabbi ya rabbi ya rabbi, terus minta apa yang dia minta, Allah akan menjawab labbaika 'abdi, selamat. Nah, labbaik, aku akan menyambut kamu wahai hambaku. Sal tu'tahu, minta apa yang meminta kamu akan diberi. Kemudian riwayat Tabrani dari Sa'id bin Kharijah, ada pada zaman Rasulullah suatu kelompok kaum melapor ke Rasulullah tentang keringnya lama tidak turun hujan, uhutul matar. Nah, uhutul matar. Faqala ujtu 'ala ar-rukab, duduklah kamu bersimpuh. Duduk bersimpuh yang begini. Bersimpuh. Ujtu 'ala ar-rukab, kata Rasulullah kepada mereka, wa qulu ya Rabb ya Rabb. Akhirnya dipraktikkan oleh mereka. Fasuqu hatta ahabbu an yukshafa anhu. Ketika itu turun hujan terus. Turun hujan sampai mereka mengharap semoga hujan ini dari saking derasnya minta supaya berhenti. Nah, dalam Musnad Ahmad disebutkan juga dari Fadl bin Abbas, sepupu Rasulullah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu masna. Salat itu 2 rakaat, maksudnya salat malam. Nah, salat malam 2 rakaat, salam 2 rakaat salam. Wa tasyahhudun fi kulli raka'ataini, bertasyahud setiap 2 rakaat. Walaupun ada riwayat juga dari penafsiran Aisyah, Rasulullah pernah salat malam 4 rakaat langsung tanpa tasyahud pertama. Jadi 4 rakaat langsung, kemudian salam. 4 rakaat langsung salam. Ada riwayat dari Aisyah juga. Tapi yang ini as-salatu, ada satu riwayat salatul laili masna. Wa tadarru'un wa takhushu'un wa tamaskunun. Jadi ketika berdoa penuh dengan tadarru' kepada Allah, tunduk di hadapan Allah, khusyuk di hadapan Allah. Wa tuqni'u yadaika, ditafsirkan terus yaqulu tarfa'uhuma ila rabbika mustaqbilan bihima wajhak. Kamu angkat kedua tanganmu, dihadapkan ke wajahmu, dihadapkan ke wajahmu, mustaqbilan bihima wajhak. Wa taqulu ya rabbi ya rabbi, ya rabb, minta apa yang diminta. Wa man lam yaf'al dzalik fa hiya khidajun. Nah, kalau orang yang tidak melakukan itu apa namanya, seperti potong, khidaj, tidak sempurna. Kemudian Anas berkata, ini ucapan Anas ya, ma min abdin yaqulu ya rabbi
Rabbi illa qala lahu rabbuhu labbaik labbaik. Jadi dalam doa itu ya Rabbi apa minta Rabbana Rabbi ya Rabbi. Nah, kemudian Atha juga bercerita. Nah, berkata dia Atha, qala ma qala abdun ya Rabbi salasa marratin. Ini ucapan Atha, bukan sabda Rasulullah. Tidaklah seorang hamba berkata ya Rabb 3 kali. Illa nadarallahu ilaihi, kecuali Allah akan melihat kepadanya. Kemudian akan memperhatikan maksudnya. Nah, kemudian dia Atha lapor ke Hasan. Summa qala lil Hasan. Jadi tentang itu ucapan dia sendiri. Faqala ama taqra'una al-Qur'an? Apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an? Kata Hasan al-Basri. Kemudian beliau baca ayat dalam surat Al-Imran itu. Akhir surat Al-Imran. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, di antaranya apa? Alladzina liul albab la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu yang dibaca oleh Hasan al-Basri. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana. Ini yang dijadikan dalil Hasan al-Basri. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka seraya berkata, Rabb kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Wa qina adzabannar. Lanjutan ayatnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, sesungguhnya Engkau tidaklah seorang kau masukkan ke dalam api neraka. Nah, yang siapapun yang kau masuk dalam api neraka, maka kau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapat penolong. Rabbana, lanjutannya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang mengundang, yang memanggil kami pada keimanan, untuk supaya kami beriman bi rabbikum, dengan Rabb kamu, fa amanna, dan kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka terimalah, ampunilah dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nih Rabbana sudah. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berilah kepada kami apa yang Kau janjikan kepada Rasul-Rasulmu, dan janganlah kami hinakan, kami sengsarakan kelak di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakari unsa ila akhir ayat. Jadi kata-kata Rabbana itu, berkata Imam Ibnu Rajab, wa man ta'ammala al-ad'iyata al-madhkurah fil Qur'an, orang yang biasa baca Quran dan memperhatikan doa-doa yang ada di Quran, wajadaha ghaliban tuftahu bismir rabb. Jadi doa-doa semua, hampir doa-doa dalam Al-Quran itu dibuka dengan kata-kata Rabb. Kaqaulihi ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa kaqaulihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana lagi. Wa kaqaulihi ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa mislu hadza fil Qur'ani katsir. Seperti itu banyak dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Rajab. Wa su'ila Malik wa Sufyan. Jadi Imam Malik bin Anas ditanyakan, Sufyan, apa ini Sufyan Ibnu Uyainah atau Tsauri, tidak tahu saya. Nah, ditanyakan tentang seseorang yang berkata dalam doanya, ya sayyidi, gimana? Ya sayyidi, di Arab. Faqala yaqulu ya Rabb. Jangan berkata ya sayyidi, tapi ya Rabbi. Nah, kemudian Imam Malik ditambah jawabannya, kama qalatil anbiya fi du'aihim, sebagaimana para nabi dalam doa mereka itu mengatakan Rabbana ya Rabbi, Rabbana. Nah, sampai di sini dulu ikhwani. Tinggal satu bagian terakhir dari dari hadis ini, yaitu bagian paling akhir tentang hal-hal yang bisa
doa kita tertolak itu karena apa? Itu bagian terakhir dari sini. Insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.